Setelah menyebarkan skala kuesioner tadi, didapatkan responden. Nah, nanti hasilnya seperti ini misalnya, seperti ini tadi. Tetapi perbedaannya untuk uji deskriptif, kita tidak menggunakan item, tidak melakukan analisis dengan item-item ini, tetapi total skor yang diperoleh. Nah, misalnya ini total skornya dari 120 responden. Ini total skornya ini. Nah, 35 ini total skornya yang dianalisis. Oke, sekarang kita masuk uji deskriptif. Jadi uji deskriptif itu untuk apa? Itu untuk memberikan gambaran dari misalnya subjek penelitian, terus kemudian data-data penelitian seperti itu. Makanya tadi kayak ada usia, jenis kelamin, dan lainnya itu bisa dijadikan uji deskriptif juga. Tetapi uji deskriptif itu yang paling sering minimal dasarnya ya ini mengetahui nilai minimum, maksimum, terus nilai range, kemudian standar deviasi dan rata-rata. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan membuat data baru lagi. Silakan dibuka untuk total skornya ini ya. Oke. Nah, silakan kalian copy dari total skor itu menjadi data baru ya di sini. Data baru. Oke, sekarang silakan di copy di data view. Nah, jadi untuk data deskriptif kita menggunakan total score. Sama kita sekarang akan merubah namanya. Misalnya saja kita akan, nah ini ya, saya sudah siapkan, ada namanya variabel kualitas produk, terus kemudian kepuasan pelanggan, sama brand image. Nah, oke, kita anggap saja ini adalah brand image ya, brand image. Kemudian desimalnya diganti 0, labelnya dari sini kalian tulis label brand image. Oke, terus kemudian di sini pilih scale. Yang kedua, kualitas produk. Anggap aja variabelnya kualitas produk KP gitu ya. Kemudian desimalnya ganti 0. Terus ini dibuat kualitas produk. Kemudian scale. Di sini kepuasan pelanggan ya tadi ya. Oke, kepuasan pelanggan. Ini buat saja PL itu kepuasan pelanggan. Terus kemudian di sini ditulis untuk labelnya kepuasan pelanggan. Oke, ini dasarnya untuk data. Oke, sudah semua? Ya, saya tunggu ya sampai 3 menit, 10 lebih 3. Kalau yang sudah selesai bisa ini langsung. Jadi ini ada 3 data penelitian. Jadi ada 3 data, data variabel, 3 variabel ya. Pertama itu variabel print image, kemudian kualitas produk. Terus kemudian variabel ketiga itu kepuasan pelanggan. Seperti itu. Nah, silakan dibuat datanya dulu, saya tunggu ya.
Jadi ini untuk data deskriptif dasarnya dulu. Sebenarnya kalian juga bisa menganalisis untuk misalnya dari apa itu jenis kelamin, terus kemudian dari segi demografis kayak tempat, terus kemudian usia. Nah, itu bisa nanti dipakai uji deskriptif. Tapi ini yang dasar dulu. Jadi harus tahu nilai minimum, nilai maksimum, jarak sebaran, terus standar deviasi dan rata-rata. Ini sangat penting kenapa? Jadi ketika kita melakukan penelitian, itu kan biasanya ada kategorisasi data penelitian gitu ya. Jadi membuatnya ya dari skor-skor ini. Ada skor hipotetik, ada skor empirik. Nah, skor hipotetik itu skor sesuai rumus yang ada di skala. Jadi kalau skor empirik adalah skor dari hasil pengisian responden. Jadi kayak ini nih termasuk data-data empirik ya, seperti itu. Bagaimana? Datanya sudah selesai semua? Ya, Pak. Oke, tunggu 1 menit ya. Ini kalian sambil memperhatikan ya. Nanti di akhir itu akan ada kuis. Ya, nanti akan ada 3 pemenang. Jadi pastikan kalian memahami. Ini serius ya, soalnya SPSS ya. Kita tidak lagi membahas hitung-hitungan seperti itu. Oke, ini sudah 10:03. Saya akan melakukan analisis deskriptif, kalian mengikuti ya. Nah, di sini sudah ada juga caranya. Uji deskriptif. Pilih menu analyze deskriptif statistik lalu deskriptif. Nah, pilih analyze deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Ini mau berapa yang dimasukkan? Semua aja ya. Nah, di sini semua. Kemudian pada option centang min, standar deviasi, varian minimum maksimum sumber dan lain-lain. Nah, di sini kalian klik min, min itu rata-rata ya, terus kemudian range. Sebenarnya yang sering tuh ini min, standar deviasi, minimum, maksimum. Nah, kita coba aja centang yang lain. Range, Oke, ini kurtosis sama squamous ini nggak usah dulu karena nanti lebih dalam. Nah, coba kita klik continue, kemudian oke. Nah, bisa dilihat ya data deskriptifnya. Jadi hasil dari penelitian untuk data deskriptif, range-nya itu ini nilainya. Untuk brand image rate-nya 27. Terus ini ada nilai minimum, artinya nilai paling rendah itu 18. Coba kita cek di sini. Nah, nilai paling rendah itu 18. Di sini nilainya paling rendah 18. Artinya seperti itu ya. Nah, nanti kalian cari, nah ini nomor 85 nilai terendah 18. Yaitu nilai ini yang terendah. Terus kemudian ada nilai maksimum, ini nilai tertingginya. Dan ini jumlah semua. Kemudian min, ini rata-rata. Kemudian ini standar deviasi. Tuh. Oke, jadi begitu untuk data deskriptif.